Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Teguh Muryanto. Dalam pemotretan, selain menggunakan kamera dengan segala fasilitasnya, ada kalanya kita memerlukan alat bantu atau alat pendukung yang dapat digunakan untuk memaksimalkan hasil pemotretan kita. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang beberapa alat bantu untuk pemotretan. Baik teman-teman, sebelum saya sampaikan materi tentang alat bantu fotografi, terlebih akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Ya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Nomor 2, peserta didik dapat mengoperasikan jenis kamera dan juga alat bantu fotografi. Nah, untuk yang jenis-jenis kamera sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Apabila teman-teman atau peserta didik belum sempat melihat atau menyaksikan, silahkan untuk menyaksikan video tentang jenis-jenis kamera. Nah, untuk alat bantu fotografi ada dua nanti, alat bantu pemotretan dan juga alat bantu untuk pencahayaan. Yang pertama akan saya bahas dulu tentang alat bantu pemotretan. Yang pertama ada filter, ya. Jadi filter ini sesuai dengan namanya, alat ini cara kerjanya sama seperti filter pada umumnya, yaitu sebagai penyaring, ya. Jadi di sini fungsinya untuk menyaring cahaya yang masuk sehingga menimbulkan beberapa efek mungkin yang ingin kita inginkan. Penggunaannya dengan cara dipasang di ujung lensa, dan bentuk filter ini ada dua, yaitu ada yang berbentuk square atau kotak, ada juga yang berbentuk circle atau bulat seperti ini, seperti di gambar ya. Jika menggunakan filter square tentunya harus menggunakan tambahan ring ya di depan lensa karena memang bentuknya kotak. Nah, kemudian setelah filter yang kedua ada tudung lensa ya. Alat yang dipasang pada lensa ini fungsinya untuk menghilangkan cahaya atau sinar yang tidak diinginkan atau yang masuk ke dalam lensa, karena cahayanya biasanya dapat menyebabkan flare. Jadi istilahnya flare pada hasil pemotretan. Flare ini dapat merusak hasil foto karena dapat menurunkan kontras biasanya atau mengurangi saturasi warna. Alat ini berguna terutama untuk pemotretan yang berhadapan langsung dengan datangnya cahaya. Ya, bentuknya seperti ini, tudung lensa. Kemudian yang ketiga ada tripod. Nah, ini pasti kalian sudah sering menggunakan atau sudah sering menyaksikan. Gambarnya seperti ini. Tripod ini sesuai dengan namanya atau kaki 3, fungsinya sebagai penyangga kamera saat pemotretan agar kamera tidak mengalami shaking atau guncangan. Biasanya digunakan pada pemotretan yang menggunakan kecepatan atau speed rendah atau lambat. Ya. Kemudian setelah tripod ada monopod. Nah, kalau tadi kaki 3, kalau yang sekarang kaki 1. Jadi fungsinya sama dengan tripod yang kaki 3 tadi, tapi bentuknya seperti ini ya, kaki 1, jadi lebih praktis ya. Nomor 5 ada kabel rilis. Ya, kabel rilis ini bentuknya hampir seperti injeksi ya, fungsinya untuk menghindari goncangan saat shutter ditekan, karena saat memakai alat ini kita tidak perlu menekan shutter secara langsung, jadi tinggal menggunakan kabel rilis ya. Penggunaannya dipasang pada soket kabel rilis yang biasanya terdapat pada tombol shutter. Kemudian yang keenam ada background. Nah, seperti ini. Kain atau latar belakang yang digunakan untuk pemotretan biasanya di dalam studio atau di indoor dengan bermacam-macam warna. Ada yang mungkin sering Anda lihat, ada green, ada blue, mungkin ada yang red, merah ya. Seperti ini gambarnya. Nah, pertanyaan pertama ya teman-teman, apakah fungsi dari tudung lensa? Ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Apakah fungsi dari tudung lensa? Ya, kita lanjut. Berikutnya adalah tentang alat bantu pencahayaan ya. Yang pertama ada flash atau blitz, banyak orang bilang ya, flash atau blitz. Nah, ini diperlukan karena dalam pemotretan apabila cahaya yang ada mungkin dirasa masih kurang atau minim,
misalnya pemotretan untuk di malam hari. Jadi bagi kita dapat menggunakan flash untuk di siang hari pun kita masih bisa menggunakan flash ya, saat cahaya yang ada mungkin masih kurang ya. Jadi kita dapat menggunakan tambahan atau bantuan pencahayaan dengan flash ini. Jadi penggunaan flash pada siang hari biasanya tidak untuk fill in sumber tenaga ini biasanya dari baterai. Makanya kalau menggunakan flash atau bliss ini sering boros baterai. Kemudian yang kedua ada holder atau bracket ya. Holder ini biasanya digunakan untuk menggunakan flash tambahan, fungsinya sebagai penyangga dari flashnya ya, dipasang pada bodi kamera. Kemudian yang ketiga ada strobo atau strobe ya, hampir mirip dengan flash ya fungsinya, cuma bentuknya lebih besar. Jadi fungsinya untuk menyimpan cahaya dengan sumber tenaga yang berasal dari listrik ini, strobo. Kemudian ada snoot ya, bentuknya seperti ini. Fungsinya untuk mengarahkan cahaya pada satu titik agar tidak menyebar atau menjadi terpusat ya, bentuknya seperti corong ya. Lebih banyak digunakan untuk pemotretan di studio indoor. Nah, kemudian ada payung reflektor. Nah, payung reflektor ini sifat cahayanya lebih luas sehingga bayangan dan cahaya keseluruhan menjadi lebih lembut ya. Jadi payung reflektor ini memiliki macam-macam warna ya, seperti yang teman-teman lihat seperti ini. Kemudian ada reflektor ya, digunakan untuk memberi cahaya tambahan biasanya apabila di outdoor ya, yang dihasilkan dari pantulan cahaya dari main light. Biasanya ada yang berbentuk bundar ataupun juga kotak ya. Pada umumnya memiliki 3 warna ya, ada putih, ada yang silver, ada juga yang emas, warna emas ya. Kemudian ada softbox ya, berbentuk kotak seperti ini, terbuat dari kain dengan dudukan atau rangka yang berbentuk seperti piramid ya, seperti piramida. Nah, cahaya yang dihasilkan dari softbox ini biasanya lebih lembut daripada cahaya yang dihasilkan dari payung reflektor yang tadi ya. Sumber cahaya softbox juga berasal dari strobo. Kemudian ada barn doors ya, bentuknya segi 4 atau berwarna gelap seperti ini. Nah, biasanya fungsinya untuk mengerahkan cahaya yang keluar dari sumber cahaya lampu di dalamnya. Jadi nanti cahayanya diarahkan khusus untuk ke objek. Kemudian ada flash meter, fungsinya sebagai pengukur kekuatan sumber cahaya dalam pemotretan baik di indoor maupun di outdoor. Nah, kemudian ada trigger ya, seperti ini. Fungsinya untuk menyalakan flash atau lampu studio dengan gelombang elektro ya. Jadi banyak sekali alat bantu ya teman-teman dan peserta didik SMK jurusan multimedia. Banyak sekali alat bantu baik untuk pemotretan maupun pencahayaan yang dapat kalian gunakan. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kalian, tidak usah semuanya dipakai semuanya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kalian gunakan untuk pemotretan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah fungsi dari snoot? Ya, apakah fungsi dari snoot? Penggunaan alat bantu dapat mempengaruhi hasil pemotretan yang akan kita peroleh. Semuanya tergantung sejauh mana kreativitas kita dalam menciptakan sebuah karya fotografi. Semoga bermanfaat dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Saya Teguh Muryanto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.